Melihat akar konflik Rusia versus Ukraina yang kini terlibat perang. Pada hari Kamis 24 Februari 2022, perang meletus di Eropa Timur. Rusia menyerang Ukraina. Akar konflik Rusia versus Ukraina ini ada pada urusan politik sebagai berikut. Sekilas sejarah kedua negara, Ukraina dan Rusia adalah negara dengan sejarah yang terkait erat di zaman kuno. Bahkan, ibu kota Cikal Bakal Rusia pernah berada di Kyiv, kota yang saat ini menjadi ibu kota Ukraina. Dilansir BBC, Kievan Rus didirikan di tanah Slavia Timur oleh keturunan Viking atau bangsa Paranian dari dinasti Rurik yang bermukim di Novgorod, sekarang Rusia. Pemimpin legendaris bernama Oleg memindahkan ibu kota dari Novgorod ke Kiev pada abad 9 Masehi. Abad ke-11, Kiev menjadi pusat politik dan kebudayaan terkemuka di Eropa Timur. Artinya, Ukraina dan Rusia memang terkait erat sejak zaman dahulu kala. Selanjutnya, Ukraina menjadi bagian Rusia hingga Uni Soviet. Tahun 1930-an, Ukraina mengalami bencana kelaparan massal di bawah rejim Joseph Stalin. Ukraina juga sempat mengalami bencana nuklir parah di bawah naungan Uni Soviet pada tahun 1986, yakni reaktor nuklir Chernobyl meledak. Setelah Uni Soviet bubar, Ukraina pada tahun 1991 menjadi negara tersendiri pula bersama negara-negara pecahan Soviet lainnya. Mereka tergabung dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau PNM atau Commonwealth of Independent States. Selanjutnya, mari meloncat ke akar konflik terkini. Penyebab akar konflik yang pertama adalah karena Presiden pro-Rusia digulingkan. Konflik terkini antara Ukraina versus Rusia dapat ditarik akarnya pada peristiwa 2014. Ukraina masih dipimpin politikus pro-Rusia, yakni Presiden Viktor Yanukovych. Yanukovych digulingkan lewat revolusi dan serangkaian demonstrasi. Para demonstran ingin Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Yanukovych digantikan Poroshenko. Di masa Poroshenko, korupsi merajalela dan separatisme menelan banyak korban. Yang kedua, Rusia caplok Crimea. Maret 2014, ada peristiwa penting, yakni Rusia mencaplok semenanjung Crimea, yang semula adalah wilayah Ukraina. Sejurus kemudian, pemberontakan separatis di bagian timur Ukraina juga pecah. Wilayah timur tempat separatisme adalah daerah bernama Donbas, berisi dua kota terkemuka, yakni Donetsk dan Luhansk. Barat menuduh Rusia mempersenjatai para pemberontak separatis dari Donbas. Yang kedua, era Presiden Zelensky, Ukraina ingin ke NATO. Presiden Ukraina yang baru terpilih lewat Pilpres 2019, yakni sosok yang dulu dikenal sebagai komedian, Volodymyr Zelensky, Ukraina condong ke NATO, meski belum menjadi anggota NATO. Yang selanjutnya, Rusia tak ingin Ukraina gabung NATO. Dilansir CNN, Presiden Rusia, Vladimir Putin, sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya, dan menyebut bergabungnya Ukraina dengan aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat itu akan menandai perlintasan garis merah antar keduanya. Tentu saja Ukraina tidak mau diatur Rusia. Dilansir AFP 8 Juni 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan negaranya bakal membela Ukraina bila Rusia menyerang. Dukungan Amerika Serikat ke Ukraina tak tergoyahkan. Dan selanjutnya, pasukan Rusia mendekati perbatasan Ukraina. November 2021, citra satelit memperlihatkan penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Dilansir Al Jazeera, Ukraina menyebut Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan seperangkat keras militer lainnya. 24 Januari 2022, NATO menempatkan pasukan di Eropa Timur. Kedutaan-kedutaan negara barat mulai mengevakuasi staf kedutaan dari ibu kota Ukraina, Kiev, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Akhirnya perang meletus. Setelah sempat terlihat menarik pasukan dari perbatasan, ternyata Rusia benar-benar menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 ini. Ledakan terdengar tidak hanya di bagian timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, namun juga di Kiev, ibu kota negara. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, memohon Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan militer ke Rusia atas nama kemanusiaan.